Izin mengundurkan diri Taruna Tingkat 3 Politeknik Pembangunan Indonesia. Nama Wahyu Ramadhan Sadi, NIRT 2022.535.1.1 Prodi Hukum Kebersihan C. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan komentar tentang wacana pemerintah Republik Indonesia menampung pengungsi Palestina. Saya ingin membahas wacana pemerintah Indonesia yang akan menampung pengungsi Palestina. Isu ini memicu banyak reaksi. Kamu perlu melihatnya pakai logika dan data. Poin pertama, kapasitas negara. Indonesia pernah menampung pengungsi Vietnam di Pulau Galang. Jumlahnya besar, negara harus menyediakan tempat tinggal, keamanan, pangan, dan kesehatan. Lalu kondisi fiskal saat ini ketat, APBN terbebani subsidi energi, pangan, dan proyek infrastruktur. Menampung pengungsi akan membutuhkan anggaran baru. Pemerintah harus menghitung jumlah yang realistis, menampung ratusan orang berbeda dengan menampung puluhan ribu orang. Poin kedua, aspek keamanan. Pengungsi adalah korban konflik, namun proses verifikasi identitas tetap wajib. Badan intelijen harus memastikan tidak ada infiltrasi kelompok bersenjata. Indonesia punya pengalaman dengan pengungsi Rohingya. Ada insiden gesekan dengan warga lokal. Pemerintah harus menyiapkan prosedur keamanan yang jelas. Poin ketiga, aspek hukum. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Status pengungsi diatur melalui regulasi administratif seperti Perpres 125 tahun 2016. Menampung pengungsi Palestina dalam jumlah besar akan menimbulkan konsekuensi hukum baru. Negara harus memperkuat aturan penanganan pengungsi. Penempatan pengungsi butuh koordinasi lintas lembaga, imigrasi, Kemensos, Polri, dan pemerintah daerah harus bekerja dalam satu sistem. Poin keempat, dampak sosial. Pengungsi hidup dalam tekanan psikologis. Negara harus menyiapkan layanan kesehatan mental. Daerah penerima harus disiapkan. Warga lokal perlu penjelasan agar tidak terjadi salah paham. Lalu pengungsi butuh sekolah untuk anak-anak dan aktivitas produktif bagi orang dewasa. Jika tidak disiapkan, masalah sosial akan muncul. Poin kelima, dimensi kemanusiaan. Konflik Palestina menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar. Banyak keluarga kehilangan rumah. Solidaritas Indonesia kuat, namun tindakan nyata harus terukur agar bantuan tidak gagal. Menampung pengungsi adalah opsi berat. Negara harus memastikan mereka betul-betul aman dan bisa hidup layak. Lalu poin keenam, risiko politik. Isu ini bisa dipakai untuk kepentingan politik. Dukungan atau penolakan bisa digiring untuk kepentingan kelompok tertentu. Pemerintah perlu komunikasi publik yang jelas. Rakyat harus tahu jumlah pengungsi, lokasi penempatan, dan sumber anggarannya. Poin ketujuh, dalam jangka panjang, jika perang berlangsung lama, keberadaan pengungsi akan berlangsung lama. Negara harus menghitung biaya jangka panjang. Pengungsi bisa berpotensi menjadi komunitas permanen. Pemerintah harus punya strategi integrasi yang jelas atau strategi repatriasi ketika situasi di Palestina membaik. Lalu sebagai penutup video, wacana menampung pengungsi Palestina harus dinilai dengan akal sehat. Kamu perlu melihat sisi kemanusiaan, tetapi kamu juga harus menghitung kapasitas negara. Keputusan ini tidak bisa diambil dengan emosi. Pemerintah harus jujur soal kemampuan, logistik, keamanan, hukum, dan biaya. Diskusi ini akan terus berjalan selama konflik Palestina belum menemukan jalan keluar.